Lagi transisi. Lagi transisi. Iya. Karena masuk, udah selesai balik ke Marksman lagi. Jadi terlihatlah performanya gitu loh si Kelra ini. Karena itu ya. Singkat cerita ya. Iya, Ya, seperti itu. kayak gue ngobrol sama KB sih begitu. Ya. Bisa. Ini broken wall nih sekarang nih. Tolong ya KBE, saya menunggu ya. Itachiku, kamu kan pasti udah nonton karena viewers sudah bilang draft bang. Oke, ya kan? ini dia draftnya ya. Masih dengan first pick untuk Alter Ego. Masih dengan Ben Masya juga beserta Glue. Ya, masalah ya Glo ya. Ya, tapi Fanny-nya tamat lah. Harus sih ini kalau Fanny. Udah ya. Oh, Novrea juga oke. Berarti yang lepas Povius. Poveus lepas. Sora lepas. Sora. Valen lepas. Baxia gimana Baxia Valen? Kayaknya Baxia harus di ban ya. Baxia Valen? Pilih mana? Aku pilih Baxia. Baxia di ban. Ya. Oke, iya sih. Dia bisa megang kontrol rotasi banget ya. Yep. Move-nya cepat, farming cepat, bisa Strong open. juga, ya. Ada anti regen, Nah itu hemat kan? hemat. Hemat glowing one, hemat Domi. Bisa beli item yang lain dulu nih. Ya. Oke. Baxia sih mungkin yang harus di ban atau ya mau di trade sama EVOS. Ya EVOS tipikal yang berani buat nge-trade. Valen ya. Itu. Tapi ternyata aku pikir trade-nya sama Valen. Oh mau trade Sora lagi kah? Kayaknya ya. Tapi Baxia first. It's okay kalau Alter Ego memang siap dengan Baxia. Tapi kalau memang Baxianya diambil nih sama Alter Ego, mereka juga bisa dapetin salah satu antara Sora ataupun Poveus gak sih Om? Iya, tapi Baxianya bisa dikepegang Chusin ya. Chusin juga masih ada loh. Tuh dia Chusin dulu. Oke. Masih ada Baxia. Masih ada Berat sih kalau Baxia. Sora. Ya, better Sora ya. Sora dulu ya. Masih Sora ya benar. Sora dan siapapun lah ya, tergantung dari apa yang bakal dibawakan dengan Coach Finn nanti. Meskipun ya Baxia tetap ini akan menjadi masalah kalau Baxia ketemu dengan Chusin juga. Ya. Siapa yang ditabrak? Bisa dipastikan tamat di sana. Dan Zuxin-nya udah diambil. Ini kesempatan untuk para pasukan dari tim EVOS gak sih? Mainin laning line-nya dulu. Iya. Kalau mereka mau coba ngambil EXP lane-nya dulu, ambil nggak masalah. Toh Valentinanya udah di ban kalau kita bilang satu. Kedua, kalau mereka mau mainin roamernya Ki dulu juga nggak masalah. Oh, Lilia tersumon akhirnya ya. Yap. Yang dimana Lilia juga sekaligus menjawab, oke mau pakai Baxia gak apa-apa, nanti bakal dipegang dengan Lilia. Jadi dilepaskan nih, itu dia. Baxia yang langsung keluar bersama dengan Chow juga. Wah ini strong banget sih trio mid-nya untuk Alter Ego. Rotasinya bisa cepet. Ya ini trio yang langsung dibuka ya sekarang ya. Oh gak ada flex-flex lagi ya? Bisa Chow ke EXP. Bisa. Bisa. Oke. Cuman kayak potensinya kalau sejauh ini kita ngelihat Alek lebih Alek. tipikal yang screening kan. Betul. Karena badannya juga udah ada nih di Baxia. Oke, kalau mau ya pakailah hero yang sering di band tadi. Khalid. Khalid Yep. Khalid mungkin kalau mau juga hero-hero slower ya seharusnya. Karena udah bukan Lilia sih masalahnya. kalau mau badan lagi ya Gatot tapi Kari dulu. Kari dulu. Oke. Buat tank killer ya. Yep. wah. Tapi Karinya dipaksa purif nih sekarang. Iya, Iya benar. ada cowoknya. Ada Chow soalnya. Oke, banning phase yang kedua. Granger Gold gak sih? Granger bisa ditutup. Gue mending ngelawan Cloud loh kalau pakai Kari. Kan Sama-sama kalau range pendek ya. terus Win of Nature juga menang gua. Menang Kari maksudnya. Oke. Wow. Bergemuruh ya Pel Arena ya. Ya, ini yang kita rindukan ya. Iya. Getarin kalau bisa, rubuhin. Jangan dong. Oh iya jangan, maaf. Arlot tutup. Arlot tutup. Hero-hero make up play dari Nino yang mereka Tutup ya. singkirkan. Ini Kalea itu dia. Karena sekarang sudah punya partner ya. Beda. Iya, tadi kan di ban Karinya tadi. Iya. Tadi dia kayak seakan-akan jalan sendiri ya. Iya. Oke. Last band dari EVOS. Kalau emang mau tutupin lagi ke arah hero-heronya dari Nino. Nino ada Poveus gak sih? Iya. Pove or Lapu. Tapi Oh. Pove bisa dipegang Lilia sebenarnya. Gue lebih prefer sih main ke arah roamer karena ini belum tahu juga kan kalau tiba-tiba cowoknya Oh, Granger. menuju Nice. ke arah EXP juga bisa loh possibility-nya. Ya, tapi dengan Granger di ban seperti ini ya, potensi Harit keluar lumayan besar. Nggak apa-apa om, masih ada absorb damage-nya bisa dihilangin sama Kari om. Oke. Tapi kalau Granger lumayan BT Susah ya, juga. PR ya. BT juga BT. Oke. Drop. Tapi Grok tutup. Gak mau ada hero-hero screening ataupun counter initiate ya.
Ya kalau emang mau cari badan lagi ya tadi opsinya masih ada Gatot Kaca atau mau screening balik juga masih ada Khalid ya Om ya. Iya. Khalid Gatot ini bisa jadi opsi. Aha. Khalid sih oke. Tapi Khalid itu akhirnya minus ya. Minusnya itu ketemu dengan Baxia. Regennya dia di awal-awal. Itu berasa. Terpotong Lumayan kan 40% itu kepotong. Oke. Setidaknya kalaupun nggak rusuh Om, Heeh. dia nggak buka mapnya berani. Iya. Dan sekalipun dia ditendang sama Chow tersebut, dia masih bisa cabut. Oke, Hilda juga bisa jadi opsi. Kalau berarti mau main Khalid, kalau. Iya. Oke, tapi pick 4 dari Vos yang akan membuka juga. Langsung ke Gatot Kaca itu Gatot dia. Mereka butuh badan banget lagi ya. Lebih safe ya kalau ini ya. Set 83% Iya, WR. iya. Cloud Purify? Tadi sih kita opsinya begitu ya. Iya. Cloud Purify apa Harit? Harit kalau aku ya. Gimana? Tetap Purify ya? Oke, kalau nggak Cloud Purify atau nggak Harit, gue Beatrix sih. Moskov aku malah. Boleh Moskov, karena ini dia butuh high ground. Iya. Dia butuh high ground. Kondisinya kalau terjadinya seperti kayak di game yang kedua, Ul, Ya, berat juga Alter Ego nanti. benar. Oke, atau kan tetap, nah karena ini kan udah ada tank jungler ya. Berarti gold lane-nya ya tetap harus berdamage kan. Betul. Mid-nya juga bukan yang typical Betul. burst kan. Jangan sampai keluar fighter ya tiba-tiba ya. Iya. Sampai besok tuh pukul-pukulan tuh. Tapi harusnya Oh, opsi opsi dia, dia. oke. Dan juga Cici. Aduh, Opsi dia. iya. Tapi Hand of Bone-nya kan juga single target ya. Dan ya Tapi jangan ada sustain berarti. adu sustain dan jangan sampai kena ke Gatot Kaca nih. Nanti mungkin buat damage-nya si opsi dia. Oke. Tapi last pick dari EVOS. Untuk berada di jungle. Berhadapan Albert. dengan Fredrin. Leo. Apakah Leo, atau kalau mau tambah badan lagi ada... Ya, Leo. Fredrin itu, Leo. Or. Wow. Ya, lumayan susah sih. Trikinya buat EVOS itu kalau ngambil yang tank kayak Fred. Ada Cici kan? Iya Ya. sih. Jadi ya better ya pakai yang half-half aja kan. Hybrid fighter. terus juga dia bisa lah, kerotokin Iya, dikit-dikit lah ya. betul. Oke. Oke, draft Ul. Lebih suka yang mana Ul? Jujur gue lebih ke EVOS sih. Draft. Iya, karena ya sustain tapi damage-nya nanggung menurut gue buat AE. Masih ada lah ya chance untuk bisa balikin damage ya. Ini, Ya. kalau mau apa? Tricky juga nih karena ngelihat gold laner ya aku sih. EVOS lah. EVOS. Ya. Bang Oji. Aku, EVOS. Oke. Aku Iya. suka draftnya. S-by draftnya memang dari Leomordnya bakal bisa nabrak dan ini jadi kunci utama nanti. Oke, tidak ada lagi kesempatan untuk mereka berdua setelah ini. Karena kali ini menentukan siapa yang menjadi kemenangan di match yang kedua. Apakah Alter Ego akan kembali bangkit? Atau EVOS View akan kalah untuk pertama kalinya di EPL Indonesia. So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of dawn. Moment of truth, siapa yang akan bisa memenangkan series ini? Tapi lihat, wow, baku hantam terjadi kembali di tengah. Tapi yang jauh lebih tercicil adalah pemain dari EVOS ya. Dua Iya. kali. Yap, lumayan terluka juga tadi untuk Kinya. Emblem Assassin ini untuk Albert. Dengan Leomord, ada Swift di tangan dia juga. Ya. Dan sebenarnya kayak Lilia juga untuk landingnya kuat banget ya Om ya. Dia bisa ngepok-ngepok terus, Bisa. clear juga cepet. Ya plusnya Lilia pasti untuk Ray dan juga Nino nih yang bisa tergerus HP-nya. Apalagi kalau kalah team fight atau lagi mau maju untuk buka team fight. Itu slow dari Gloom, itu meresahkan. Ya. Wah ditangkep, ini jangan sampai kena turret 2 kali sih. Lumayan aktif loh Alex. Itu dia, 2 kali kena turret. Jadi setara sama damage yang diberikan ketika dia ngepoking ke arah Kayeye. Ya, dan ini mulai di-freeze loh. Wah Jurdun di freeze loh. Waduh, weh Bang, ini Jurdun juga Ini gak sih? Jurdun juga freeze ya? Sama-sama Cuman Jurdun. beda quantity. Betul, beda zaman juga ya. Beda zaman bener. Tapi ya melihat bagaimana kali ini untuk Alter Ego jauh lebih confident ya di game 2 game sebelumnya. Ya, dibanding jelasnya game pertama. karena Alter Ego menang game kedua, mereka punya momentum lah yang mereka bisa bawa sampai dengan game yang ketiga sekarang. Dan Nino nih ya, benar-benar ngepok secara terus-menerus ke Luke. Ya. Sehingga lagi-lagi kita melihat adanya lane yang di-freeze oleh Alter Ego. Mid dan juga di bottom. Ya, dan kekuatan Alter Ego kembali akan ada di early-nya ya. Nantinya perebutan netral objektif ini bakal kuat banget yang setup. Yep. Cici, Baxia. Ya itu dia. Wah ini dari lihat setup yang diberikan oleh para pasukan Alter Ego. Wih udah standby. Si Jumi melakukan following up Ditabrak. damage menuju ke arah seorang Kayeye yang akan coba diangkat first blood.
di tangan dari Kaye. No Avatar of Guardian kali ini. Bahkan Revitalize pun gak mampu dipencet karena ini cukup berbahaya. Akan mendapatkan kerugian. Mau tidak mau, para pasukan dari tim EVOS ya udah dia ngelepasin dari turtle-nya. Oke, Alex. Oke, mengganggu ya Albert. Tapi kayaknya ini roman-romannya prediksi talent bakal jadi jedak-jeduk deh. Woi seru. Hari-hari jedak-jeduk. Minggu kemarin saya sudah dijedak-jeduk nih. Udah ya? Udah kena kita semua berenam. Ini bentar lagi juga kena. Kemarin nih. apa Nom? Apa ya kemarin ya? Ada lah pokoknya hari Minggu. Aha. Lupa nih. Yap, tapi ini Alter Ego juga kembali ya. Mereka punya kesempatan untuk menangkan series ini karena udah mulai back on the track, Om. Oh iya aku ingat, yang EVOS juga ternyata matchnya. Oke. Kalah dari TL. Oh iya. Oh iya. Oke, kita lihat kali ini apakah kita dijedak-jeduk Om Mama. Untuk kedua kalinya. Oke. Tapi fight yang bersih tadi sudah diperagakan oleh Alter Ego. Mereka sangat rapi sekali dan dari gold lane mereka sekarang ini bermain dengan safe saja ya untuk si RV-nya. Karena RV juga sadar kayak dia hanya butuh waktu, di mana waktu akan dicarikan oleh teman-teman yang lain. Which is itu sangat fine ya buat Alter Ego sekarang. Dan Baxia dengan Molten Essence first item dari goldnya kita melihat Alter Ego mereka unggul. Tidak terlalu jauh masih di early game jadi masih anybody's game. Tapi kita melihat pressure yang dibangun dengan Alter Ego ini bukan separuh-separuh ya. Iya. Oke. Dan Tabrak. bakal coba ditabrak begitu saja. Melihat para pasukan dari tim EVOS kali ini mereka benar-benar berada di posisi yang tidak bisa agresif seperti sebelumnya. Supaya memegang para pasukan dari tim Alter Ego. Dan lihat Hijumi. Yep. Wah, ya, tapi tadi heart rate-nya turun banget, berarti lebih tenang sekali. Nah itu lebih tenang dan lebih confident ya sebenarnya untuk Alter Ego sekarang. Cuman kalau dibawa ke arah mid to the late game, sama-sama punya marksman sebagai insurance-nya Om. Kira-kira secara power lebih kuat yang mana? Kalau power aku bisa bilang Erlan sih ya. Kalau sampai nggak ke detect terus bisa pakai speedy light wheel-nya, spinning light wheel-nya pas juga itu bisa cepat dengan nge-meltdown. Tapi kalau kita bicara soal komposisi fight siapa yang akan bisa mengunci ya. RV ini bakal bisa mainin, kalau bisa mainin hand of ball-nya dan juga targetnya pas. Wah, Itu bakal bagus banget. hand of ball-nya sih. Ya, karena akan membuat misalnya kena ke Albert jalan kaki nanti. Ya, kayak di Dewan. Hand of pun ngeri banget gila di Dewan. Sangat-sangat mengerikan. Lihat di depan sana, para pasukan dari tim EVOS, mereka kembali lagi kehilangan karakter turtle yang kedua. Wow. Ya, apakah EVOS tidak ada cara untuk menanggulangi atau minimal untuk fight di dalam turtle? Karena udah terbukti dua turtle bahkan perfect tadi membuat RV bersinar sekali. Tapi emang zona bermainnya Ae gak sih dengan komposisi kayak gini dari Hijume? Hijumi nangkap menuju ke arah belakang. Dan ada Crimson Beacon, masih ada satu buah flicker dikeluarkan Luke untuk bisa mempertahankan diri. Tapi lihat, satu informasi dapat jalan ke kiri, dua-duanya ke kiri. Captain Cole sudah bikin dari Tino, lumayan cukup mengganggu di depan sana. Yap, itu backupan nice banget juga dari Ray ya. Yang langsung ngasih efek stunnya dengan shieldnya ini. Tapi ya melihat upaya dari EVOS tadi untuk bisa menangkap ke arah Hijume tidak semudah itu karena kita tahu ya untuk Chusin Crimson Beacon dash-nya itu loh. Ya, dan itu yang lumayan mengganggu ya kayak bisa salah hitung juga. Masih ada shield extra yang bisa didapatkan dari Crimson Beacon. Ya, lihat di arah bottom lane, ada one by one situation menuju ke arah seorang Nino, dimasukin ke dalam turret tapi langsung Albert. The Baby Alien melakukan following up damage dan berhasil mendapatkan Nino. Satu buah point kill untuk EXP laner tanpa ada pertukaran point kill di arah top lane. Meskipun harus tertukar dengan ada turret, itu udah lumayan cukup ngasih EVOS nafas. Ya, lumayan tapi kayaknya masih belum mengejar ya. Untuk apa yang sedang dialami oleh EVOS juga kerugiannya dan RV udah langsung menuju ke arah Skypiercer semua. Second item ya setelah Corrosion. Aha. Yang berarti kalau Skypiercer kalian sudah lihat minimapnya. RV akan jalan buat join fight. Ya, Berusaha untuk mencari kesempatan untuk naikin stack dari Skypiercer. ya Hand of Bone ya dia bisa banget nantinya untuk nargetin ke arah Erlan terutama. Yap. Ya Intinya jalan aja. Ya, coba buat ngepok lawannya kalau memang ada ketumbang stack risi itu akan sangat bagus sekali. Oke. Netral objektif akan segera muncul, akankah menjadi perfect turtle lagi untuk Alter Ego, tapi sepertinya untuk EVOS mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Mereka Harusnya. udah mulai nguasain nih area turtle pit. Tapi itu harusnya ya Ul. Ya, harusnya. Harusnya ya, kita nggak tahu apakah dilepas lagi ketika mereka udah kalah fight di early turtle seperti ini. Kita bakal menyaksikan rotasi yang mereka lakukan. Sudah ada 5 pemain dari tim Alter Ego. Standby di depan sana, The Power of Entry mencoba. The Baby Alien berhasil melakukan takeover terhadap Turtle. Tapi Nino terperangkap di depan sana. Ditutup jalan para pasukan dari tim Alter Ego oleh seorang Luke. Setidaknya di fight kali ini
Mereka hanya kerugian turtle, bukan kerugian point kill Ya. dari Alter Ego. Ini komit dan juga trigger disiplin dari EVOS ya. Dapetin turtle dan mereka nggak mau teamfight lanjutan. Dan itu cukup untuk mempersempit lagi nih gap ketertinggalan yang dialami oleh EVOS, Om. Ya langsung mundur semua, tapi Nino, Gak ada vengeance. ini mau dijepit kan? Dino gak ada vengeance. Gak bisa, Ya, masih oke. bisa kabur. Wah. Masih ada bounce ya buat bisa keluar tadi. Dan di midnya dicepetin juga ternyata. Oke, informasi terlihat di mana adanya Alec. Apakah ada The Way of Dragon? Albert di depan sana. eh. Oh! Masuk ke dalam Oh, no. rumput. No way. Satu jalur terbuka dengan sangat bebas untuk tidak adanya flicker para pasukan EVOS. Berhasil melakukan cover dengan sangat cepat. Miss yang dilakukan Alec ternyata menimbulkan impact. Untungnya nggak terlalu banyak dari dampak tersebut. Oke, wah ini gagal ya tadi. Ternyata juga nggak ada follow up damage secara pasti nggak sih, Om? Ya lumayan susah ya, tapi Erlan Golden Staff itu dia. Untuk Erlan dengan 2 item yang menurutku cukup memadai sih, sudah bisa lah kalau mau DHS join fight ya. ya. Golden Corrosion dia. Ya, tinggi sisa 1 berarti. Curang DHS. Obsidia nih mau DHS nih sekarang. Oke, dan kayaknya nanti Erlan bakal bisa ke Win of Nature juga kali, Om. Ya buat jaga-jaga juga, tapi ya so far Albert lumayan unggul ya dibandingkan dengan Ray, karena ya Ray hanya akan memberikan badan dia, sedangkan dari Albert yang dicari adalah keunggulan dari gold untuk bisa ngebeli buy untuk equipment dia yang seharusnya bakal cukup mahal di Brute Force. Satu Video Hammer mungkin cukup juga, nanti bisa di-upgrade ke depannya. Ya, tapi Brute Force ini yang akan menjadi sebuah kuncian sih. Benar, karena Brute Force, War Axe, Tough Boots Iya. cepet sadar ya. Cepet ada. Kalau dipukul pusing cepet sadar dia. Oke. Apalagi kalau bisa dibilang Brute Force juga lumayan membuat sustain kan. Ya. Tapi game ketiga ini terbanting banget ya, kayak dari Jauh. awal kita lihat Brawl server welcome, tapi lihat menit 9 killnya cuma 2. Yap, ini berarti yang rugi adalah Alter Ego. Alter Ego. Alter Ego. Alter Ego. Ya karena temanya turun, kita tahu bagaimana mereka juga cukup oke lah. Memang ada beberapa gameplay yang mungkin bisa diterapkan, tapi sejauh ini kita melihat EVOS Lasso juga ada team fight di depan sana. Alec gagal untuk melakukan Eh. duel Dragon dan Luke. Momen yang sangat baik tapi tanpa ada follow up damage dengan sia-sia. Untungnya Albert berhasil memberikan damage yang cukup besar. Sakrato maut. Luke di depan sana. Arvin berhasil mendapatkan KYI tapi Luke membuat Tracer takedown. Meskipun Maniac. begitu lihat apa yang Maniac. dilakukan. Arvin. Savage. Maniac looking for Savage. One power situation dan Savage. Arvi kembali berulah, bukan hanya dengan Maniac tapi dengan Savage-nya. Wah, pertanyaan dari pregame, akankah Arvi mendapatkan Maniac? Tidak. Savage dibayar, di-upgrade ya. di-upgrade. Bukan Maniac tapi Savage. Tapi ada satu hal yang kita lihat tadi cukup merugikan untuk EVOS. Yes. Lihat Erlannya pukul ke siapa? Ke Waktu Nino dia Vengeance. datang, itu dia. Nino Vengeance. Nino Vengeance yang kena gebuk. Dan nah itu dia, aduh. Aduh sayang sekali. Iya, Itu kalau Hijumi selesai tuh. iya. Nah ini akhirnya kita melihat ada sebuah momen Savage ya hari ini. Yang dipegang oleh Arvi meskipun harus ditukarkan juga dengan Arvi. Wow, itu dia ya. Dan ini akan menambahkan kembali berarti stack Sky Piercers-nya dong. Langsung 50. Tapi ada Iya. ada tapinya. Minus kan. Oh, minus Jangan ya. tapi ada satu hal yang berbahaya adalah jangan Savage tapi malah kalah, itu tidak boleh, itu berbahaya. Oke. Dan ini langsung ada Gabriel dipanggil, World Pass didapatkan oleh sosok Ray. Again, Alter Ego mulai pakit, ini dia menunjukkan taringnya dan bahkan Erlan baru sampai di Diamond Hunter Sword, belum dengan Win of Nature-nya. Oke, Trinity-nya udah selesai. Cuman targeting sini Om Wawa. Yang iya. tadi memang menjadi highlight dari Om juga mengenai Erlan. Oke. Tapi lumayan sulit sekarang ya buat EVOS. Karena dari sisi RV sendiri akan menuju ke Melty Gun. Range-nya mungkin akan bisa bertambah kembali untuk si RV-nya. Apalagi ini adalah Obsidia yang dimana cicil-cicil dari Obsidia, damage-nya dia. Kalau sampai ada yang kecil nih yang kena, terus tiba-tiba pecah salah satu dari pecahan bone-nya, akan bisa langsung ke-trigger Sky Pierce. Nah, Sky Piercer-nya banyak loh lagi. Iya, hitungannya ya kalau satu bar range hati-hati aja tuh. Ya, Karena nyamuk-nyamuknya ya. Lihat grogotin. Iya. Itu damage gremet-gremet Om. Iya, kayak kecil tapi berasa lama-lama nih. Kayak kesemutan gitu loh, kayak ngelihatnya. Tapi ya wah ini EVOS mereka harus berhadapan dengan adanya Lord juga. Barbiel dipanggil. Oke, menuju ke arah top lane sebenarnya. Masalah mereka sudah mereka atasi, sesungguhnya di arah bottom lane dengan ada Lord. Dan para pasukan dari tim Alter Ego mereka masih tenang, santai. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru karena mereka udah yang pegang tempo game ini. Mereka udah pegang semuanya dari segi gold, dari segi level, bahkan dari kita ngomongin stack Sky Piercer. Ya. Arti udah mumpuni. Ya, dan Ray udah pakai spam stiker brand Lang Malakas.
View maksudnya. Iya buat view. Buat view. Iya. Oke, tapi memang sebenarnya untuk Alter Ego mereka punya chance untuk menenangkan game ini dengan lebih besar ya. Betul. Tapi harus hati-hati juga. Jangan sampai terlalu terburu-buru lagi. Nah, jangan sampai ada curse Savage ya. Biasanya kan kalau yang dapat Savage itu Nah, kalah. itu Om. Pernah terjadi di AE juga soalnya. Dan Iya. makanya jangan sampai tapi ya. Jangan sampai tapi. Dapat savage tapi. Nah, Ada tapi. iya jangan sampai tapi. Oke, ini bakal jadi pasukan penjagaan Arfi, seharusnya dia udah Udah jadi banget lah Arfi lah. mumpuni sekali ya Om ya. Ya punya Melvigan ya kan. Aha. Bisa Buset. ke mana lagi? Win of WON Nature mungkin pasti. abis ini. Pasti Bener, bisa WON. WON. Tuh lihat tuh. Melvigan ada range sudah bertambah. Semakin susah untuk menangkap Obsidia. Ditambahin nanti Win of Nature. Iya, Win of Nature. Atau bahkan kalau misalkan dia semakin pede juga si Halbert ya nantinya bisa. buat ganti sepatu mungkin. Jual sepatu ya. Aha. Wah. Berhelang Malakas. Tapi penting banget yang tadi Om Wawa sama Ul bilang sih. Jangan Apa sampai tuh? Erlannya salah. Targeting udah itu aja. Itu dia. dulu. Karena Itu dia. percuma juga. Tadi harusnya Hijume hilang. Harusnya nggak ada Hijume. Dan harusnya dia bisa buy one sama Erlan. Malah sebalik ya. Iya, dan akhirnya juga kan dengan Emblem Fighter dia memukulin ke arah yang ada Vengeance-nya, darahnya tetap gak nolong. Iya. Atit, Malah makin sakit kan tadi. Iya. Cicil Atit. ya. Nah, Nino punya Melvic Roar juga. Ini damage item ya berarti buat Nino. Hanya mengandalkan Warrior Boots sama... Hijume terberangkat. Instant kill. Wow. Surprise. Bapak Ibu Wow. dapatkan Luka. Menutup jalan di arah belakang sana. Ada dua tim fight yang berbeda. Dapatkan flicker from defensive Ray. Akan coba dirontokkan di depan mata. Nino menjadi pilihan utama untuk para pasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendapatkan Lord K. Atau bahkan dikontes oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Wah, itu punishment yang waduh. Menjadi titik balik gak buat EVOS karena sekarang Lordnya terbuka tanpa adanya sosok pemegang Retribution dari Yes. Alter Ego. Yes, gak ada power of retribution. Langsung ada Albert di depan sana mulai mengamuk. Tapi ini kesempatan yang sangat mahal yang berhasil didapatkan oleh tim EVOS. Kayeye! Oh my God, Kayeye mencoba untuk memberikan waktu yang cukup banyak. Tapi di belakang sana Albert. Sayang udah gak ada Barbriel, jadi gak ada pertukaran sama sekali. Yap, wow. Itu Hijume ya, Yep. ditangkap hidup-hidup. Cakep memang Ditangkap. gameplaynya Alter Ego untuk dapetin satu itu. Cakep sekali. Oke, tapi ini Swift Trinity ya ternyata untuk Arvi tadi Golden Staff. Iya, plus bukan item. Queen of Nature. Bukan Win of Nature ya. Tapi ya ini sakit banget juga untuk Arvi-nya. Belum ada obat ya. Sementara waktu hanya tumbang sekali itu pun dari progress dapetin Savage tadi ya. Iya, iya. Buat Arvi. Positioningnya juga dari tadi oke ya, mau dikejar dia masih bisa dash untuk mundur. Ya, tapi AE tetap harus hati-hati nih jangan sampai terlalu terekspos lagi dan ditabrak langsung. Udah terekspos itu Om, tapi nampaknya Luka di depan sana. Bersama dengan View mencoba untuk mengawal ke arah Bapak Lord yang terhormat di arah top lane. Tapi dengan sangat cepat diselesaikan oleh Arfi harusnya. Arfi menjadi salah satu poin penting untuk mereka bisa menyelesaikan Lord ini. Ya tapi ini mulai dikawal sama EVOS sih, mereka nggak akan ngebiarin Lordnya begitu saja ya dihancurkan oleh Arfi. Yap. Jangan sampai jadi Lord yang sia-sia ya. Iya. Berarti ini mata harus menuju ke Erlan juga nih. Karena dia adalah damage deal terbesar EVOS sekarang. Dia pasti ditarget kalau kelihatan. Itu Bahaya. buktinya di mid, jangankan dia ditarget Om. Dia bisa muncul dimanapun itu. Alter Ego bisa trigger fight di sisi yang lain. Oke, tapi Lord tidak dikawal ya. Ya, nggak bisa terlalu jauh juga ya, karena kan pemain-pemain dari Alter Ego mereka udah ready lagi, cuman akhirnya ada celah ataupun nafas lebih besar untuk EVOS sekarang. Yap, bisa nafas. Iya, karena tadi kan ketekan main di dalam defensif. Yap. Nih tetap nih dari EVOS mereka harus mencari jawaban juga untuk menumbangkan Arvi yang memang stay-nya nih sangat di belakang. Jauh banget untuk dia di belakang dan kalau sampai bisa free hit ke pemain-pemain dari EVOS, wah itu damage-nya akan berkali-kali lipat dengan item yang sangat full sekali. Ya. Apalagi tadi kita lihat udah menjadi saksi kalau ada dua free hit yang berbeda. Satu free hit ke target yang tepat, satu free hit ke target yang tidak tepat. Oke. Yang menimbulkan dua hasil yang Yang berbeda. berbeda ya. Ini satunya Seven, satunya biasa juga. Satunya malah jebol. Ya. Tapi Pio punya peran penting sih ini agar bisa pegang ke Ray ya atau mungkin ke Nino nanti. Seandai kata ada bounce yang dipakai ke depan. Itu dia. Ya. Karena kan nempel-nempel semua nih, Ya pegang kakinya. letupan dari Angry Gloom Mhm. itu kadang tidak terduga-duga Om. Tapi oh, sakit kok tiba-tiba habis? kita Karena half- nggak ini ya, nggak apa kayak bukan sama nggak animasinya kayak meledaknya di bawah gitu loh. Kan Nggak kayak kalau- Farsa kan kayak Jelas. jelas gitu loh. Kita kayak jalan-jalan nih cuma meleduk, tiba-tiba kitanya meleduk. Apalagi, ya walaupun secara build-nya lebih ke utility ya, pakai Ice Queen One juga Om. Ya megangin ya berarti ya.
Ini buat si Piu. Ada trigger T-Fight nih harusnya bentar lagi nih. Tapi Piu juga bisa jadi distraksi loh kalau dia mau. Dia punya Black Shoes kan? Purify juga. Ya, bisa mancing mungkin source skill dari Alter Ego. Mencari informasi keberadaan dari pemain Alter Ego. Wow, ada satu vision yang terlihat. Dimana dari seorang KY yang mencoba di center. Tapi balik lagi, kalau KY bukan yang ngebuka, siapa lagi gitu loh. Jadi emang cuma ada KY. Kalau mau ngomongin ke arah view, waduh berat juga kalau Black Juice-nya udah nggak ada. Yap. Tapi ya Lordnya akan masih menjadi tarik ulur aja. Gak mau terlalu terburu-buru untuk dieksekusi, mencari team fight kali ini. Yep. Dan itu nice juga ya, Ice Queen yang dipegang dengan Hijume. Iya sama ya. Harusnya ini akan bisa memegang pemain lini depan dari EVOS. Kalau mereka berusaha untuk menabrak langsung. Wah bawahnya AE bagus lagi. Bagus banget, 2 wave. Dua wave. Bertumpuk. Mau nggak mau sih mereka harus selesaiin sih. Mereka udah lihat view di tengah. Akan ada team fight yang coba dipaksa oleh seorang Hijume. Dipaksa menuju ke belakang, ada Bond! Membuat Luke terperangkap di sana, Avatar Guardian for nothing. 2 Sky Pister bertahan di sana, bahkan Alec hilang. Double kill, looking for triple kill. Bahkan coba diangkat, Albert ter-take down, looking for Maniac again! Dapatkan Wind of Nature! Dan kali ini, menuju ke arah Savage yang kedua di dalam satu match yang sama. Lihat, apa yang dilakukan Alter Ego Savage! No way! 2 kali Savage di match tepatnya di game yang sama. RV, the chasing, the gold standard and wipe out untuk EVOS. Ini bencana. Alter Ego berhasil mengamankan 2 kali Savage dan kemenangan perdananya. 2 kali Savage di dalam game yang sama. Membawa Alter Ego, membawa juga kemenangan perdana di season ini. Arvi menjadi kunci nyata dan debut sang mid laner juara dunia masih belum berimpact manis. View harus kalah di match perdananya Omawa. Yap, di debut ya untuk MPL ID ternyata Piu menorehkan rapot yang tidak terlalu bagus. Bahkan di matchnya, di gamenya ada 2 kali Savage yang tercipta ternyata. Berarti hari-hari kena jedak-jeduk lagi kita. Ya, lagi saya udah 2 kali ya season ini ya. Wow, tapi Alter Ego back on the track. Alhamdulillah menang ya, No. Alhamdulillah katanya. Tapi ini hal yang jarang banget kita lihat. 2 kali Savage Yap. di satu game aja. Bukan match loh, game. Tapi itulah kekuatan dari Obsidia juga. Yap. Di early kelihatan pasti Obsidia ini super slow. Tapi begitu punya item, begitu bisa dapetin stack Sky Pierce yang banyak, dia akan bisa nge-deliver damage yang besar. Terutama tuh tadi kalau aku lihat Hand of Bone yang pas tadi. Pas banget. Pas banget untuk penutupan. Padahal dia nggak Hasclaw ya, Om. Iya. Biasanya kan ada Hasclaw ya buat nyari sustain Regen ya. Gak dia selesaiin aja langsung lah. Iya, sustainnya diambil dari Emblem Fighter tadi dia. Sama masih ada DHS. Tapi hari ini sih berarti pemecahan loose streak ya. Tapi Iya loh. 2 kali Savage dalam satu match, kayaknya gue bahkan satu game kayak gue belum pernah deh. Belum ya? Gua kayaknya belum pernah selama gua nge-cash. Oke, tapi kita bakal mendengarkan interview Sobude Clara Monster. Take it away. Halter Champs! Sorak-sorai yang akhirnya membuahkan hasil manis. Di minggu yang kedua, Nino masuk ke season 17. Apa Nino? Minggu pertama kenapa Nino? Apa? Minggu pertama kenapa? Enggak kenapa-napa sih, emang kalah aja Bude. Oke. Emang kalah aja. Terlena GH baru? Enggak sih itu. Enggak ya, enggak. Sih, enggak ada. Kita emang takaran latihannya juga udah sama, emang dari playernya mungkin yang kurang baik buat eksekusi dan lain-lain sih. Apa kaget karena season 17 mulai lagi ternyata tim-tim lain udah mulai ganti gameplay gitu Nino? Nggak tahu sih, yang aku lihat kayak semakin apa ya, maju terus aja sih, seru. Kayak semakin apa ya, semakin perang terus aja. Jadi kayak kita juga lagi belajar itu aja sih. Ini main perang, main nggak sabar. Kayak tahu nih dari siapa nih ya. Oh, kok nggak sabar Bude? Oh, sabar ya? Sabar. Oh, nggak sabar. Masih. Tapi kalau bermain makin geragas kayak gini, makin gas ke sana kemari. Buat Alter Ego sendiri makanan sehari-hari dong. Harusnya bisa dibilang
Iya, cuman biasanya eksekusinya yang terlalu kurang sabar. Oke. Kalau tadi menang lawan EVOS 2-1, menurut Nino sendiri memang ini apakah akhirnya Alter Ego bisa menunjukkan jati diri asli Alter Ego nih? Iya, dengan versi yang lebih sabar aja. Versi lebih sabar. Iya, versi lebih sabar. Soalnya week 1 aku lihat kurang sabar aja sih dari segi inisiasi dan lain-lain. Jadi kayak ya mungkin itu faktor buat kita belajar juga kan, buat kedepannya gimana. Tapi masuk ke minggu kedua ada ini nggak ada, guys kita harus menang minggu ini. Kita wajib menang nih. Udah sebenarnya kalau wajib menang setiap week pasti wajib menang sih Bude. Soalnya ya kita apa ya kalau kata Kodelwin tuh one step at a time kan. Jadi kayak satu persatu dulu aja. Kayak nggak usah mikirin yang depan-depan, pikirin yang di depannya lagi aja. Berarti minggu lalu kurang sabar, minggu ini sabar. Sabar. Oke. Sabar. Tapi kalau kesabaran kalian di match kali ini, kita ngelihat hari ini Nino, kamu menjadi Arvi. Ya diajarin Bude sama dia. Pakai Katanya, pria. Gue di geng mulu kalau main pria dulu Eno katanya. Terus diajarin. Heeh. Iya kayak gitu. Katanya maju aja no, gak usah mundur. Ya udah diajarin dia maju, ya udah maju. Oke, jadi teknik menjadi Arvi. Jadi kamu diumpan-umpanin aja. Iya benar. Biar orang-orang fokusnya ke kamu gitu. Iya betul. Itu plannya jadi Iya. ya. Jelas Dan Bude. berjalan manis, game kedua sempat deg-degan nggak? Setelah game pertama kalian cukup dibabat habis tadi. Lebih ke arah terpukul sih, kayak selama ini kita latihan buat apa gitu. Kalau misalkan kita nggak ada rasa semangat. Jadi kayak anak-anak bagusnya mentalnya lumayan bagus sih. Jadi ya mereka pengen balas apa yang mereka kasih juga kan. Jadi Oke. pada semangat aja nggak patah, mereka semangatnya bagus. Semangat, minggu pertama menjadi pelajaran. Tapi minggu pertama belum ada nih wajah satu ini nih ya. Ya nih. Ada anak baru. Ada anak baru nih. Hei anak baru, Iya anak baru tuh. anak baru di Alter Ego. Apa rasanya masuk ke keluarga Alter Ego? Senang sih anak-anaknya baik-baik dikit walau rada aneh dikit lah. Ada aneh dikit. Anehnya Ya tuh aneh banyak bener sih. aneh banyak. Oke, setelah masuk bersama dengan keluarga Alter Ego, apakah yang dulu berbeda nih? Masih sama. Masih sama, Cuma beda jersey. diracunin sesuatu sama mereka? Iya pasti diracunin Bude. Banyak dah pokoknya. Gak boleh disebar. Gak boleh disebar. Iya. Oke, jadi makin penasaran. Tapi kalau dari Ray sendiri, masuk ke dalam Alter Ego, apakah mengubah gameplay Ray menjadi lebih brutal, lebih ngegas, atau malah lebih sabar? Ya lebih mungkin upgrade diri aja sih masuk sini. Kayak diajarin Bang Kenny terus teman-teman. Ya pokoknya fokus upgrade diri dah sama percaya teman. Sama percaya teman, upgrade diri. Apalagi kita tahu ada Yasuke juga di dalam tim. Dan ini apakah permainan kalian tergantung dari siapa lawannya? Atau gimana sih menentukan siapa jungler yang akan bermain? Enggak sih Bude, mungkin ya siapapun yang main udah pasti hasilnya yang kayak gini lah. Hasilnya pasti menang siapapun yang main. Soalnya kita pede semua. Siapapun yang terbaik pokoknya. Tapi kalau boleh di-spill nih ya. Ada culture shock nggak masuk ke dalam Alter Ego? Ray kasih tahu Bude. Enggak ada. Udah dipegangin Nino masalahnya. Iya enggak ada. Nggak ada. Ya. Oke. Iya baik semua. Baik semua. Udah dibisikin sama Nino masalahnya. Ketika menang hari ini, apa yang mereka katakan atau seru-serukan tadi, elu-elukan? Teriak-teriak heboh aja soalnya si Arvi kan sefek 2 kali tadi. Oh, ngomong-ngomong tentang Savage juga, langsung aja dikasih mic-nya ke yang membuat onar di Land of Dawn. Happy birthday Arvi. 30 Bude. Tanggal 30 kemarin. Tapi nggak apa-apa, Arvi, kita akan lihat bersama-sama nih momen Arvi menggemparkan Land of Dawn. Inilah dia, Alter Champs, Super Fans, perhatikan. Waduh, ini Arvi, opsi dia di tanganmu, kenapa kayak beda banget nih? Oke Bude. Oke. Hokimu itu sampai ngedapetin Savage. Betul. Ha-ha. Oh iya, 2 kali guys. Tapi ini baru Savage yang pertama, benar. Savage pertamamu.
Apa faktor terbesar kamu bisa ngedapetin Savage tuh tadi? Karena timku mensupport aku dapat Savage Bude. Kamu bilang nggak, Savage nih, Savage nih, Savage. Iya, Minta? minta terus dikasih temanku. Oh, Baik, dikasih. Bude. Baik Bude. Baik ya, itu Savage pertama. Tapi kok kayaknya gampang banget dapetin 2 kali Savage buat kamu. Nih lihat ya. Oke. Yang kedua nih, Arfi nggak cuma 1 namun 2. Nah ini di tempat yang berbeda, tadi di bawah sekarang di atas Arfi. Ini apa momen yang bisa membuatmu begitu bebas kayak apa karena kamu nggak pakai Freya jadi bisa main lepas? Salah satu faktor itu. Heeh. Jadi gimana dengan opsi dia kamu 2 kali Savage? Iya. Ini kayaknya baru kali pertama deh Savage 2 kali. Membuat sejarah baru Arfi. Gak tahu Bude sekarang ML kayak gampang gitu loh dapetin Savage. Maksudnya Budi, maksudnya gara-gara Sky Pierce. Maksudnya gara-gara Sky Pierce. Oh. Iya maksudnya itu gara-gara Sky Sky Pierce. Pierce. Ya bener, dipermudah sama Mobile Legends. Oke. Dipermudah. Bagus. Iya dipermudah. Tapi Sky, Gara-gara Skype Bude. nah ngomong-ngomong Sky Pierce nih ya. Ya, Sky Pierce penting banget berarti ya? menurutku penting. Penting. Ya, Penggunaannya biar maksimal gimana tuh tipsnya? farming Savage. Farming, Savage, Ya. Sky Pierce. Tapi ngebahas tentang hari ini, apakah memang Arfi ini habis, minggu lalu Apa? kan kalah, Ya. kalah. Apakah ada pelajaran atau pukulan keras banyak dari, banget. apa tuh momen apa yang bikin Arfi kayaknya minggu ini jadi gampang semuanya? Kalau dilihat dari netizen mah gampang Bude, kena solo kill Kelra 2 kali. Tapi sempat kena mental tuh Bude. Ketika kena solo kill, Ya. habis itu apa yang kamu lakukan? Nyari tahu kesalahan sama dikasih tahu Bang Kenny banyak. Sama dikasih tahu teman-temanku lah banyak. Jadi sekarang mental Arfi udah bukan mental yang minggu lalu? Ya benar. Iya bener. Dan oke, pelajaran dari solo kill Kerala ini, Ya. akhirnya kamu membuat standar baru kah untuk MPL Gold Laner? Enggak Bude kayaknya masih dipegang Kelra. Oh, yaudah ya, next. Oke, thank you Arfi. Next. Udah. Nanti kita tunggu Arfi ketika sudah ngegas lagi ya. Tapi si Alek hari ini, kita tahu di mana sekarang kamu bisa mendapatkan lawan yang berbeda dari EVOS. Mereka memiliki formasi yang berbeda juga. Formula yang berbeda. Gimana sih Alek ini bisa membuat kawan-kawan nyaman, membuka jalan, apalagi Gatot kamu juga serem banget. Gimana sih buat kamu membantu kawan-kawan biar bisa menang? Paling aku pedein teman aku aja sih, soalnya kan aku nge-tank kan. Jadi ya aku berusaha buat ngejagain Arfi aja. Yang dijaga Arfi. Benar, yang gendong Arfi doang. Jadi kita fokus aja, Arfi aja, tenang aja. Tapi di momen game pertama itu kalah, gimana kamu ngeplan untuk game kedua, game ketiga? Sebenarnya lebih ke riset aja sih, beri satu sama lain. Jadi aku nggak mikirin salah temen aku gimana, aku fokus ke diri aku sendiri aja. Fokus untuk diri sendiri. Benar. Ngefokusin ke arah EVOS, siapa yang kamu fokuskan hari ini? Kalau temenmu kan Arfi, kalau lawannya Semuanya sih. semuanya. Ya. Tapi formula baru bukan hanya ada di Alter Ego, namun juga sebenarnya ada di EVOS dan yang ngelawan tuh langsung Hijume. Ya Bude. Melawan mid laner dengan segudang prestasi. Hijume. Ya. Tadi Bude ngelihat kamu yang pertama menjadi lawan pertama view di Indonesia. Ya. Gimana dong dinilai tadi? Jago sih Bude. Heeh. Cuman, aduh ya. Cuman Ya belum rezeki aja week ini Bude. Ya kita coba aja nanti ketemu lagi di leg 2. tapi kan pasti banyak banget yang penasaran di mid lane. Apa sih rasanya melawan View? Satu nama yang memang kita tahu banget di internasional di mana itu udah Malang Buana. Piu jago sih Bude, dari idola aku dari dulu. Cuman ya mungkin belum masuk aja gameplaynya sama EVOS. Jadi ya kurang.
Berarti dari segi chemistry masih terasa kalian bisa memaksimalkan di segi itu. Ya, Bude. Kalau tadi buy one ada tuh kayaknya ya. Bewan mah enggak. Kalau Bewan menang dia Bude, piala dia banyak. Oke, tapi match ini yang menangin siapa? Jelas lah Bude. Kalau itu jangan disebutin. Alter Ego akhirnya menang Hijume. Alhamdulillah. Kemenangan hari ini melawan EVOS dan melawan View juga untuk Hijume. Berarti sesuatu dong, kasih kita sesuatu dong. Apaan? Tupan. Terima kasih buat Alter Champs yang dukung kita terus. Ya di week 1 kita struggle, ya insya Allah lah di week 2 ini kita maksimalin sampai seterusnya. Sudah, itu aja. Ya Nino paling udah. Oh Nino, katanya Nino mau mengucapkan sesuatu, Nino? Enggak. Enggak ada sih Bude, ya paling kita bakal berjuang lebih keras aja sih. Tenang ya Kodelwin yang di rumah. Iya, jangan Hari. sampai alasan pindah GH jadi kita main jelek aja sih, itu aja sih. Kita juga berjuang kok sama, kayak gitu aja sih. Tetap berjuang, ini adalah step by step dari tim Alter Ego, Alter Champs. Minggu kedua, Alter Ego membawa kemenangan, inilah dia. Ya itu asal Ayo dilempar Hijumenya dilempar. Terakhir sih gue takut Ya. cedera ya Hijume Iya. ya. Kok Hijumenya nggak dilempar sih? Aduh. Nggak, tapi gue kredit job desk Nino terbaru adalah nyapuin temennya. gila itu susah. Nyapuin. Nyapu ngepel sekalian dia. Ya, semua bersih-bersih Semua. dia. Wah. Mainnya Savage gampang, Wul. Iya. Gampang Nyapu, ya. sapu lagi, sapu Aduh, terus. sapu terus. Savage 2 kali di dalam satu game. Well play. Apalagi Savage itu di MPL. Nice. Mantap. Oke. Gak boleh nyerah ya Mikel ya sampai menang. Gak apa-apa, ya kita kan? kena jedak-jeduk nih prediksi salah Gak semua. apa-apa. Udah biasa. Jedak-jeduk. Udah biasa, tapi yang gak biasa loh 2 kali Savage Ya, itu in dia. single game loh. Nah, seingat Betul. gua pertama. Pertama ya? Seingat gua ya, coba ya Iya, nanti Bella ya, ID tolong ya. dikoreksi ya. Tapi kalau Bude bilang kayaknya udah pertama sih harusnya pertama juga. Iya, Bude kan iya. datanya full soalnya. Bisa, So, bisa, tentu aja kita langsung lihat player of the match. Dan lain dan tidak bukan. Let's welcome Arfi. Arfi yang sudah melupakan Freya-nya. Yap, Ternyata jauh lebih bersinar. Tape nggak pakai Freya. Tape. yap. Dan itu satu date-nya pun karena dapat Savage ya. Ya tak payah lah Iya, Freya. aduh. Nah ini dia buat di awal-awal ya. Temponya sebetulnya masih cukup pelan yang dilakukan tadi. Kayak kita melihat, oh ini nggak terlalu chaos untuk di early. Ternyata chaosnya muncul setelah ada Savage yang pertama. Iya. Tapi memang early-nya kuat banget sih jujur untuk Alter Ego ya Om. Setupnya, hero-hero yang mereka bawain. Di sini nih. Dan dominasi Chusin Chow-nya ini loh Om. Ya ini momen yang paling penting sebenarnya tadi. Ya. Yang dimana akhirnya kita melihat tempo permainan, terus juga dari sisi fight teamnya, itu semuanya dipegang dengan Alter Ego langsung ya. Iya. Dengan sebuah Savage dari Arfi. Dan Arfi-nya juga dia mundur ya untuk Iya. menghindari spinning light wheel-nya kan. Ya, karena spinning lumayan sakit ya kalau diinjek ya. Iya. Tapi wah, pada akhirnya dari EVOS-nya juga mereka nggak bisa berbuat terlalu banyak deh. Kayak kalau sampai ada yang kelepas, mungkin dari semua battle spell yang sudah habis. Dan EVOS-nya gagal buat tangkap Arfi, itu udah bisa dari Arfi nggak kebendung sama sekali. Iya. Dan ini Savage kedua ya. Yap, dapet lagi dong. Cidomel mundur ke belakang, nggak bisa digapai. Dan akhirnya untuk front to back-nya gagal kan dari Iya. EVOS. Dan ini Zuxinnya juga bekerja keras ya. Yap. Benar-benar buat ngejauhin semuanya. Memudahkan lah, memudahkan buat Arfi bisa mendapatkan Savage yang kedua. Karena kan minta kan, ya, ini udah pecah nih soalnya nih. Oke, kita langsung dengar di belakang sana ada apa sih Sabila? Let's go. Alter Ego berhasil mendapatkan kemenangan di hari yang kedua. Dan ini juga bisa dibilang adalah kemenangan pertama untuk Alter Ego. Ya. Tapi kali ini aku nggak sendirian karena kita akan langsung saja ngobrol-ngobrol sama Coach Trapper di sini. Hai Coach. Halo Kak, halo Jadi guys. gimana nih setelah akhirnya Alter Ego
kemarin Lustrik akhirnya menang lawan EVOS. Udah pasti senang banget ya. Udah hampir keingatan lagi tuh. Tadi kita hampir kalah lagi tuh. Game kedua ya. Hampir banget kalah lagi di game yang kedua. Tapi satu momen yang benar-benar luar biasa di game yang kedua itu momen Hijume. Gimana Coach kalau menurut Coach Cypher sendiri? Emang kagak kaget sih ngakuin momen-momen kayak gitu. Soalnya kita timnya emang gak ada anomali ya kan. Jadi coachnya aja gak tahu gerakannya apa yang akan terjadi gitu di dalam game. Suka banyak gerakan tambahan gitu ya? Oke, baik, luar biasa sekali. Dan kalau misalnya dari Coach Cypher sendiri melihat adanya player baru dari tim EVOS yaitu Peu. Yang kita semua sudah tahu berapa benar-benar garangnya dia, seberapa bagusnya permainan dia. Dari Coach Cypher mungkin ada perubahan dari coach ke anak-anak gak? Mungkin udah pasti perubahan dari segi mentality ya. Kayak ketika pemain yang tadinya world champion tiba-tiba masuk ke tim, otomatis nge-boost mentality timnya sih. Jadi menurut aku salah satu faktornya pasti minimal itu sih. Jadi memang yang pengen ditekenin itu mentalitinya lagi gitu ya. Oke, baik. Dan melihat di match kali ini ada yang berbeda nih. Di mana Ray akhirnya diturunkan setelah di match pertama dan juga di match kedua Alter Ego kita melihat adanya Yasuke, sekarang ada Ray. Kenapa sih Coach alasannya? Soalnya aku yang request kan, masuk. Kalau sampai kagak dimainin nanti diomelin Kodewin. Jadi ya kita lihat dulu aja sih daripada diomelin sama Kodewin. Oke, jadi ini purely hanya ingin memberikan kesempatan juga untuk Ray gitu ya. Ya. Dan turns out hasilnya luar biasa. Apakah mungkin ke depannya akan jadi roster fix kah? Ray terus yang akan main? Tergantung performa sih, Sama tergantung kadang votingnya di Kodewin sih, siapa yang main soalnya. Jadi tetap dari Kodewin ya? Iya, soalnya aku kan cuman coach ya, owner ya tetap owner lah. Oke, jadi coach hanya melihat bagaimana dari performance-nya, dari improvement-nya begitu. Tapi tetap yang paling atas yang menentukan gitu ya coach ya? Bener. Oke, jadi kita tunggu aja di next match kira-kira siapa yang akan diturunkan karena mungkin bisa jadi Yasuke, bisa jadi Ray juga. Oke, sekarang kita ngelihat untuk momen ikonik dari Arfi. Nah, gimana tuh? Apakah itu dijawab anomali lagi atau gimana? Kalau yang ini sebenarnya nggak begitu anomali sih, lumayan lurus orangnya. Tapi emang dari dulu aku selalu yakin sih kalau dia something sih. Kayak orang kira dia cuma bisa main fighter ya kan, tapi akhirnya dia bisa ngebuktiin juga kan kalau dia bisa main MM. Baiklah, tapi mungkinkah nantinya Obsidia akan menjadi salah satu signature hero dari Arfi? Mungkin aja, tapi tetap melihat situasi dan kondisi sih, draftingnya gimana. Oke. Dan kalau misalnya kita sedikit ngebahas tentang View lagi, ada dampak yang benar-benar terasa banget gak sih dari teman-teman Alter Ego? Udah pasti dari segi drafting, pasti dia ada hero pool yang aneh-aneh. View terkenal dengan Faramisnya. Tapi gak tahu kenapa hal ini gak ada. Mungkin Coach Finn punya pemikiran yang lain, aku gak tahu. Tapi udah pasti menurut aku versatility dia punya hero pick sih pasti luas sih. Oke, baik. Last question. Apa pendapat Coach Cypher di mana meta yang tabrak-menabrak meta anomali tadi dibilang sekarang itu bener-bener dari tim-tim PH juga udah mulai mengikuti meta itu. Gimana Coach pendapatnya? Udah pasti kita seneng tapi lumayan bahaya juga. Soalnya kita harus mikirin gimana cara nge-counter diri kita sendiri. Dan terutama yang dari segi PH mereka udah mulai improvisasi sendiri. Dan otomatis aku pun bisa belajar dari mereka juga. Tapi mau kayak gimana pun aku harus tetap mencoba untuk one step ahead sih dari mereka sih. Oke, luar biasa sekali membuat kita semakin penasaran bagaimana nanti match kedepannya untuk tim Alter Ego. Tapi setelah ini masih ada match yang tidak kalah panas, yaitu kita akan menyaksikan pertandingan antara VLID melawan Dewa United. Cuman pastinya kita akan break sejenak, so jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.